Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat di rumah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Tentunya tetap semangat belajar ya nak ya. Hari ini hari Senin 9 November 2020. Kita masih dalam tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 5 dan 6. Silahkan dipersiapkan buku paketnya serta buku pulpena 4B dan alat tulis kalian. Silahkan dicatat kalau nanti ada yang perlu diingat. Baiklah anak-anakku. Tentunya masih bersama saya Ustazah Yuni sebagai wali kelas kalian untuk memberikan materi hari ini. Kita mulai dengan pembelajaran 5. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Itu yang akan dibahas pada hari ini. Nah, pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Itu yang akan dipelajari hari ini ya. Nah, kerajaan Majapahit itu namanya, sekarang yang dibahas pertama adalah Mahapatih Gajah Mada. Kita baca bersama-sama, saya yang baca, kalian dengarkan ya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Jadi Gajah Mada itu Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Arya Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdian terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadang. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334. Setelah berhasil melakukan Keta dan Sadang. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Ini adalah Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncak pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasan dari kitab. Jadi pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan mengarah kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Dari cerita tersebut kita ambil kesimpulan dengan membuat peta pikiran. Nah, tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Pemuda. Tujuannya adalah untuk menyatukan Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Yang ketiga, apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan dan beri contoh. Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Semangat Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara
dijadikan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, hal baik yang dapat dicontoh dari Gajah Mada. Beliau adalah orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina. Gajah Mada telah mengajarkan arti dan persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Jadi, kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari perpecahan. Yang terakhir, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Mahapatih Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya. Kenapa? Karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Gajah Mada dapat menyatukan Nusantara. Jadi Gajah Mada itu dapat menyatukan Nusantara, menyatukan yang lagi berpecah belah saat itu, disatukan sehingga menjadi kerajaan yang kuat. Bisa dipahami nak ya? Oke. Sedangkan perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Jadi kenangannya dengan dijadikan nama jalan. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalan berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi itu sudah ada di buku. Tema 5, pembelajaran 5, subtema 1. Nah, ini nama jalan Gajah Mada. Gajah Mada juga dijadikan nama universitas. Jadi kesimpulannya adalah Gajah Mada itu merupakan tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar dalam melakukan tentunya kebaikan. Kita tidak boleh gentar dan pantang menyerah. Bisa dipahami tentang tokoh Gajah Mada. 4A, hebat. Kita masuk pada bernyanyi. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengunggah semangat pahlawanan. Salah satunya cara tersebut adalah melalui lagu sebelumnya. Karena yang sudah disetor oleh kalian, tugasnya kalian kemarin menyanyikan lagu. Lagu apa? Maju Tak Gentar. Perhatikan kembali lagu tersebut dan nyanyikan syairnya. Perhatikan terlebih dahulu cara gurumu menyanyikan lagu yang benar. Itu adalah syair lagunya. Itu yang syair dan cara menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Terima kasih yang sudah menyetor tugasnya, yang belum Ustadzah tunggu ya anak ya. Dalam lagu Maju Tak Gentar itu termasuk lagu perjuangan. Karya siapa? C. Simanjuntak. Tangga nada biramanya 4/4. Apa itu tangga nada birama Ustadzah? Tangga nada birama itu fungsinya setiap birama terdapat 4 ketukan dan masing-masing ketuk bernilai 1/4.
Lagu itu mempunyai tempo marcia. Tempo marcia ini berkesan gembira dan tegas, sedangkan tangganya do sama dengan bass. Nada dasar lagu ini, nada dasar lagu Maju Tak Gentar adalah do sama dengan bass. Jadi yang belum menyetor Ustadzah tunggu ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran 6. Ada apa di pembelajaran 6? Tahukah kalian siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Dan bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Siapa itu? Nah, apakah kalian pernah mendengar tentang Pangeran Diponegoro? Iya, pernah. Apa saja yang kamu ketahui tentang pahlawan nasional tersebut? Mari kita simak ceritanya. Ustadzah bacakan ceritanya. Ini adalah Pangeran Diponegoro yang pakai odeng. Setelah kekalahannya dalam peperangan era Napoleon di Eropa, pemerintah Belanda yang berada dalam kesulitan ekonomi berusaha menutup kekosongan kas mereka dengan memperlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda. Untuk memperkuat kekuatan dan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegal Rejo. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Rupanya pembangunan jalan yang dilakukan Belanda tepat melintas makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tersinggung karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penduduknya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Itu tentang Pangeran Diponegoro. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat dalam semangat apa? Sadumuk batu, sanyari bumi, ditahitakan pati, ditohitakan pati. Artinya apa? Sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukan disertai dengan melopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat khususnya di Pulau Jawa. Jadi kalau ingin ditiru dan dicontoh harus memberi contoh dan melopori. Sesuatu yang baik, contoh yang baik patut kita tiru, tetapi contoh yang kurang baik sebaiknya jangan ditiru. Nah, perjuangan apa yang bisa diteladani dari Pangeran Diponegoro, yaitu keberaniannya dalam sikap pantang menyerah melawan penjajah. Jadi, semangat pantang menyerah. Apa semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, dalam kehidupan sehari-hari semangat Pangeran Diponegoro dapat diterapkan misalnya dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Sama seperti di kelas ini, Ustazah di sini menjadi pemimpin di kelas 4A dari berbagai daerah, dari berbagai alamat kalian jadi satu dengan kepemimpinan Ustazah Yuni sebagai wali kelas kalian. Supaya kalian bersatu dan saling menguatkan. Sejalan dengan sila berapa sikap Pangeran Diponegoro tersebut?
Apa kamu menemukan sikap lain yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang bisa diteladani dari Pangeran Diponegoro? Iya. Tindakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro itu sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena Pangeran Diponegoro itu mempersatukan rakyatnya, tidak memecah belah. Itu yang patut dicontoh. Bisa dipahami nak ya? Oke, bisa dicatat juga ya. Itulah pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami sehingga nanti kalau ulangan bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Dan jika ada contoh sikap yang baik dari para pahlawan kita bisa menirunya. Untuk tugas sama Ustazah kan sudah diberikan sebelumnya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Nanti kalau kita sudah PTM bisa dibawa ke sekolah kita tercinta ini, yaitu SD Plus Nurul Hikmah. Tetap semangat belajar ya nak ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.